Pada suatu hari, ada seorang kakek yang mengajak cucunya ke sebuah museum pahlawan. Setelah melihat sekitar, lalu cucunya pun bertanya kepada kakek tersebut. Kakek, ini tempat apa? Oh, ini adalah museum Jamin Ginting cucuku, di mana ini adalah salah satu pahlawan dari Tanah Karo. Oh, iya kakek. Kalau begitu, bagaimana cerita perjuangannya? Coba ceritakan. Saya adalah ajudan sekaligus seorang prajurit tentara yang dipimpin oleh Legend Jamin Ginting. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah Jepang pernah membangun kesatuan tentara beranggotakan para pemuda untuk menambah pasukan dan mempertahankan kekuasaan mereka di Asia. Pada saat itu, Jamin Ginting bergabung dengan satuan militer tersebut hingga diangkat menjadi seorang komandan. Ketika Jepang menyerah pada sekutu pada Perang Dunia II, Jepang melantarkan daerah kekuasaan mereka termasuk Tanah Karo. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting segera mengambil kesempatan ini dan mengumpulkan pasukannya. Dan ia bercita-cita untuk membentuk satuan tentara di Sumatera Utara. Hei, jangan pulang ke desa kalian. Mari kita bersama-sama membela rakyat Karo, melindungi daerah kita dari pihak manapun yang hendak menguasai di kemudian hari. Anggota pasukan Jamin Ginting ini menjadi para pelopor pejuang Sumatera Utara. Di antaranya adalah Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Slamet Ginting, Kapten Mumah Purba, Mayor Rim Ginting, Kapten Slamet Ketaran, dan lain-lain adalah cikal bakal Komandan 2 atau Bukit Barisan yang kita kenal sekarang. Pada saat menjabat sebagai Wakil Komandan Kodam 2 atau Bukit Barisan, Jamin Ginting sempat berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon sebagai komandan peleton saat itu. Kami sebagai ajudan menyaksikan perselisihan mereka yang panas. Kita tidak bisa berdiri sendiri dan berjuang sendiri. Kita dianaktirikan oleh pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi. Tidak, kita masih bisa tetap berjuang. Kita harus mempertahankan tanah kelahiran kita, Tanah Karo. Beberapa tahun kemudian, Jamin Ginting menjadi Panglima tingkat 1. Ketika terjadi pemberontakan di daerah Nainggolan di Medan, Letkol Infanteri Jamin Ginting melancarkan sebuah operasi yang bernama Operasi Bukit Barisan pada 7 April 1958. Operasi Bukit Barisan ini berhasil mendesak mundur pasukan Nainggolan dan Sintapohon hingga ke Tapanuli. Setelah pernah menjadi Kepala Staf Kodam 2 atau Bukit Barisan, Asisten 2 Bagian Perang di TNI dan Panglima tingkat 1 Bukit Barisan, Jamin Ginting terus memegang berbagai jabatan, yaitu Panglima Sumatera Utara, Wakil Sekretaris Jenderal, Front Nasional di Kabinet Dwi Kora revisi kedua dengan pangkat Mayor Jenderal, dan penggerak dari pembentukan Gakari yang nantinya akan membentuk Golkar. Selain di bidang politik dan keamanan, Jamin Ginting juga berkarya menulis beberapa buku. Ada sebuah buku olehnya yang berjudul Bukit Kadir. Bukit ini mengisahkan perjuangan Jamin Ginting bersama pasukannya dalam pertempuran sengit melawan Hindia Belanda di daerah Karo hingga ke perbatasan Aceh. Dalam perlawanan ini, seorang anggota pasukannya, Kadir, gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo. Bukit itu sekarang dikenal dengan nama Bukit Kadir. Pada akhirnya, Jamin Ginting memegang jabatan sebagai seorang duta besar untuk Kanada di Ottawa, Kanada. Jamin Ginting mengakhiri hayatnya di usia 53 tahun pada 23 Oktober 1974. Salah satu dari 5 anak Jamin Ginting, putrinya yang bernama Rimenda Ginting SH, kini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Pada 7 November 2014, Jamin Ginting diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional, yang diwakilkan oleh istrinya pada saat itu.